Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Hamdan Fauzi MPD, yang saya hormati rekan mahasiswa STD Al-Biruni Cirebon. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang hadis sosial berkenaan dengan peduli lingkungan yang diketuai oleh saya Ujang Tataruhiyat selaku ketua, Malinuddin Purnama dan Imam Darul Kunti sebagai anggota. Mohon maaf sebelumnya kedua rekan saya tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu saya memohon izin untuk membahas tentang tugas daripada hadis sosial yang berkenaan dengan peduli lingkungan. Langsung saja Pak, untuk latar belakang masalah, kerusakan lingkungan seharusnya tidak hanya dipandang dari segi kepentingan manusia semata, namun difokuskan pada menurunnya kualitas dan daya dukung bagi hewan, tumbuhan ataupun mikroba yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan manusia. Memang benar agama Islam adalah agama rahmatul lil alamin, namun banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkannya sehingga banyak kesalahan dalam memahami praktek beragama bahkan dalam hal yang fundamental yaitu akidah. Bahwa nilai-nilai yang diajarkan kebenaran mutlak karena bersumber dari yang maha mutlak Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala hal yang diperintahkannya dan diizinkannya adalah suatu yang hak. Untuk rumusan masalah yang pertama, apa sebenarnya lingkungan dan bagaimana kondisi pada saat ini. Yang kedua, bagaimana pandangan Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan lingkungan. Untuk pembahasan Pak, 1. Kondisi lingkungan pada masa kini. Pada masa lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global karena menyangkut berbagai sektor, berbagai kepentingan manusia itu sendiri. Yang terbukti munculnya isu-isu kerusakan lingkungan semakin santer terdengar, diantaranya isu efek rumah kaca, lapisan ozon yang menipis dan kenaikan suhu udara, mencairnya es di kutub utara dan selatan. Mungkin sebagian besar orang baru menyadari bahwa yang merasakan akan dampak tingkah laku di masa lampau terlalu berlebihan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dikatakan telah menyebar di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Dengan potensi alam yang sedemikian melimpahnya telah membuat orang-orang berusaha untuk mengolah dan memaksimalkan potensi alam tersebut, menarik investor-investor asing yang berada di negeri ini dengan tidak mengindahkan atau tidak peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Di Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya terkena dampak seperti bencana alam, banjir bandang Pak, tanah longsor, kekeringan. Dengan kata lain, kita selaku muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga lingkungan tersebut dengan cara memelihara, dengan tidak menebang hutan-hutan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menggunakan pola hidup sehat yang dapat memberikan jalan keluar persoalan ini. Untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, alangkah baiknya kita juga harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis supaya hidup kita berkesinambungan dan alam pun terselamatkan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di Quran surat Al-Isra ayat 17. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil bahri wa razaqnahum minna ala thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan kami berikan mereka kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang diciptakannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwasanya di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwa kita harus menjaga, memeliharanya supaya tidak terjadi kerusakan yang bisa merugikan manusia itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari keserakan manusia yang memilih cara pintas mengeksploitasi. Pandangan Al-Quran yang berkaitan dengan lingkungan. Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran Islam, di dalamnya banyak terangkum ayat-ayat yang membahas mengenai lingkungan seperti perintah untuk menjaga lingkungan, larangan merusaknya, seperti yang dibahas pada berikut ini. 1. Alam adalah kenyataan yang sebenarnya. Allah telah menciptakan alam raja dengan sebenarnya. Alam semesta yang indah adalah benar-benar hadir sekaligus merupakan salah satu bukti keagungan penciptanya. Allah juga menciptakan hukum-hukumnya yang berlaku umum menunjukkan kekuasaannya, keesaannya, langit dan bumi serta segala isinya. Allah secara serasi teratur. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yaqulu kun fayakun. Qawluhu haqqa wa lahul mulku yawma unfahu fil syu'ri a'limul ghaibi wa asyhadati wa huwa hakimul jabir. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan pada masa hendak menjadikan sesuatu jadilah, lalu terjadilah alam tersebut. Pada hari itu pas sangkala dia mengetahui segala gaib dan nyata, dialah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Quran Surat Al-An'am ayat 73. 2. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi, beraktivitas dan berinteraksi, dan lingkungannya dengan masa relung waktu yang terbatas. Dengan kata lain, tanggung jawab manusia itu sendiri, di samping kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita juga selaku manusia yang beriman harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terutama kita yang selaku jiwa muda bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan menjaga lingkungan yang baik dan benar. Untuk itu kita berkesinambungan dengan cara melihat dari yang tadi saya paparkan dari Al-Quran Al-Hadis yang sudah jelas tertera bahwasanya itu tinggal kita selaku umatnya mengkaji dan memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari tentang peduli lingkungan. 3. Tidak membuat kerusakan lingkungan. Timbulnya kerusakan alam lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, karena manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi telah menyalahgunakan. Manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memiliki. Dengan kata lain, kita selaku makhluk yang sempurna sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana cara melestarikan lingkungan. Kalau kita memelihara dengan baik dan benar, insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua dan anak cucu kita di masa datang. Apabila kita menyalahi Al-Quran dan tidak mengindahkan aturan-aturan dari menjaga lingkungan tersebut, maka tunggulah daripada bencana alam tersebut seperti banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Justru itu akibat dari tidak melalaikan aturan daripada Al-Quran dan hadis yang ada tersebut. Hadis tentang pohon yang ditanam dan dimakan, hadis tentang pohon yang ditanam dan dimakan adalah sedekah.
Seperti yang dikeluarkan oleh HR Imam Bukhari bahwasanya hadis dari Anas radhiyallahu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripada, melainkan apa yang dimakan dan merupakan sedekahnya. Itu sudah jelas bahwasanya kita menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan, bahwanya tidak ada suatu manfaat yang istilahnya mubazir lah. Intinya dari setiap kita menanam sesuai dari hadis Imam Bukhari bahwasanya menanam pohon pun itu ada gunanya, secara logika bisa untuk reboisasi dan lumbung air untuk kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, mohon Bapak, ini penutup dari kesimpulan yang saya tadi bahas. Kesimpulan dari penjabaran di atas disebutkan bahwasanya semua menjadi alasan mengapa Allah menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran Al-Hadis tentang pentingnya lingkungan hidup secara islami dan mengelola dunia ini. Kualitas sebagai indikator pembangunan dan ajaran Islam sebagai teknologi mengelola dunia merupakan pesan strategis dari Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap muslim. Adanya bencana dan banjir seperti tsunami itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita untuk hidup lebih baik lagi, untuk peduli kepada lingkungan supaya kita selaku umat muslim yang taat kepada Al-Qur'an dan Hadis supaya mengikuti aturan-aturan yang ada tersebut supaya hidup kita barokah, aman, tentram dan jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu hendaklah kita sebagai umat Islam sebagai kepada ajaran agama kita dalam mengolah lingkungan. Dengan hal tersebut seharusnya manusia menjadi lebih bijak mengolah lingkungan sehingga nantinya bisa tercipta lingkungan yang bersih, indah dan tidak terjadi bencana alam tersebut. Mohon maaf Pak untuk pengulasannya atau pembahasannya ada banyak kekurangan, saya juga baru belajar Pak. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Saya tutup saja Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.